Shalom saudara-saudari terkasih, bersyukur kalau kita boleh kembali punya satu waktu untuk boleh merenungkan firman Tuhan dalam refleksi Gema hari ini. Saya mengajak kita untuk bersama-sama meneduhkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih karena kami boleh terus melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami boleh punya kesempatan untuk boleh kembali merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami sehingga kami boleh sungguh mengerti apa yang Kau mau sampaikan kepada setiap kami. Kami boleh sekali lagi diubahkan oleh firman-Mu yang hidup itu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, perenungan kita hari ini bertemakan pelatihan para murid. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengambil satu waktu terpisah untuk membaca keseluruhan perikop hari ini, yaitu dari Markus 6 ayat 1 sampai 13. Namun saat ini saya hanya akan membacakan Markus 6 ayat yang pertama sampai yang ke-6a. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini menerima hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudari terkasih, dari pembacaan kita hari ini kita melihat bahwa ternyata perlu keterbukaan terhadap kebenaran supaya kita bisa menghargai pengajaran Tuhan Yesus. Dari bagian yang telah kita baca tadi, kita melihat bahwa semula jemaat rumah ibadat di Nazaret merasa takjub ketika mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Akan tetapi saat mengingat bahwa keluarga Yesus Kristus adalah tetangga mereka kemudian menjadi skeptis dan menolak kredibilitas Yesus Kristus. Kondisi semacam ini merupakan kondisi yang wajar. Ya, tidak mudah bagi kita untuk menghargai kelebihan orang yang sering bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu akhirnya Tuhan Yesus tidak menetap di tempat asalnya, melainkan melakukan pelayanan berkeliling ke tempat-tempat lain. Nah, selama melakukan pelayanan keliling, Tuhan Yesus bukan hanya mengajar orang banyak, tetapi Ia juga memilih 12 murid untuk diutus berdua-dua untuk menyampaikan berita pertobatan, mengusir setan, dan menyembuhkan orang sakit. Saat melaksanakan praktik pelayanan keliling, para murid diwajibkan untuk tidak membawa bekal, supaya mereka belajar menjalani hidup beriman terhadap pemeliharaan Tuhan. Pelatihan para murid ini penting karena Tuhan Yesus tidak akan selamanya mendampingi para murid. Setelah misi penyelamatannya lewat kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus kemudian bangkit dan naik ke surga. Nah, saudara-saudari terkasih, pelatihan para murid terdiri dari menyimak pengajaran, memperhatikan contoh, menerima pengutusan, dan melakukan praktik pelayanan. Para murid perlu mendengar pengajaran sang guru dengan sikap terbuka dan dengan perhatian penuh, supaya pemahaman yang salah bisa dikoreksi. Para murid perlu mempraktikkan dan mencontoh praktik pelayanan sang guru yang berbeda dengan praktik guru-guru di sekitar mereka. Para murid perlu diutus agar mereka bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaksana. Dan para murid perlu mempraktikkan apa yang mereka pelajari sebagai wujud ketaatan mereka terhadap ajaran sang guru. Adanya pelatihan murid merupakan kunci
Apakah ajaran gereja hanya sekadar teori atau terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari? Maka pertanyaannya, apakah gereja Anda sudah menyelenggarakan pelatihan yang menyediakan ruang yang dapat menolong Anda untuk mempraktikkan apa yang Anda dengar? Dan sebuah pertanyaan evaluasi bagi diri kita masing-masing, apakah Anda selalu berusaha mempraktikkan firman Tuhan yang Anda baca, Anda dengar, dan Anda pelajari? Jangan sampai setiap minggu kita hadir di ibadah-ibadah, kita datang dengan mentalitas penonton saja. Biarlah kita selalu memiliki hati yang terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap pendengaran akan firman Tuhan itu bukan berhenti hanya sebagai pengetahuan saja, tetapi kemudian mengubahkan hidup kita, menjadikan kita murid-murid yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan. Kami memiliki firman Tuhan yang hidup, yang bukan cuma sekadar sumber informasi, tetapi sarana Engkau mentransformasi hidup kami. Tolonglah kami Tuhan agar hati kami selalu terbuka terhadap kebenaran-Mu, hati kami mau selalu dibentuk, sehingga momen-momen kami mendengar, membaca, merenungkan firman-Mu ini boleh menjadi momen yang boleh terus mengubahkan kami menjadi semakin serupa dengan Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.